Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, perkenalkan saya Mahidah Aulia. Dan saya Yusuf Arisandi. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Wahyu Soleha karena sudah memberi kesempatan kepada kami untuk presentasi pada mata kuliah perancang jaringan ini. Dengan materi presentasi berkaitan dengan ujian praktek merancang jaringan suatu studi kasus. Jaringan berkabel seperti laptop adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain dengan penghubung berupa kabel jaringan. Sedangkan jaringan wireless atau netkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jadi, jaringan netkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat, contohnya beberapa meter menggunakan alat atau pemancar Bluetooth, maupun pada jarak jauh yaitu menggunakan satelit. Baik, lanjut ke pembahasan mengenai studi kasus, yaitu bahwa diketahui seorang network administrator yang akan melakukan tugas untuk merancang, mengkonfigurasi, menginstalasi, dan melakukan monitoring jaringan pada kantor pusat perusahaan XYZ yang memiliki 3 lantai dengan ketentuan yaitu 1. Lantai A membutuhkan topologi kabel dan wireless dengan maksimal user adalah 40 orang. 2. Lantai B membutuhkan topologi full wireless dengan maksimal user 30 orang. Dan yang ketiga, lantai C membutuhkan topologi 2 server dan koneksi wireless dengan maksimal 10 orang user. Dari studi kasus tersebut, kami sudah menganalisis untuk menggunakan beberapa perangkat hardware seperti pertama, kabel jaringan digunakan sebagai penghubung perangkat jaringan satu dengan yang lain untuk memungkinkan transfer data. Kabel jaringan seperti TV atau STP digunakan untuk mengoptimalkan koneksi fisik antar perangkat dalam jaringan. Kedua, repeater digunakan sebagai penguat sinyal yaitu untuk memperluas cakupan sinyal dalam jaringan nirkabel. Ini bekerja dengan menerima sinyal Wi-Fi dari router atau akses point utama, kemudian menguatkan dan meneruskannya kembali. Dengan demikian, repeater membantu mengatasi area yang memiliki sinyal lemah atau tidak terjangkau, memperluas jangkauan nirkabel tanpa perlu menginstal kabel tambahan. 3. Server digunakan sebagai penyedia layanan dan sumber daya jaringan, seperti penyimpanan data, aplikasi, atau layanan lainnya kepada pengguna atau perangkat lain di dalam jaringan. Server dapat berperan sebagai pusat data dan mengelola permintaan dari klien. Yang keempat adalah router. Spesifikasinya digunakan sebagai penghubung 2 atau lebih jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antar mereka. Router bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai jalur untuk mentransmisi data antar jaringan. Lanjut, yang kelima adalah wireless router. Spesifikasinya digunakan sebagai penyedia fungsi router dengan tambahan kemampuan jaringan nirkabel. Biasanya digunakan untuk menyediakan akses Wi-Fi dalam suatu area, memungkinkan perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone terhubung ke jaringan. Lanjut, yang kelima adalah switch. Digunakan sebagai penghubung beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan komunikasi antara perangkat-perangkat tersebut. Switch memutuskan alamat tujuan untuk mentransmisi data secara efisien di dalam jaringan lokal. Lanjut, yang keenam adalah access point. Digunakan sebagai pemancar sinyal internet untuk mengatur akses di perangkat berdasarkan MAC address atau sebagai pemberi akses nirkabel ke jaringan. Access point mengubah sinyal kabel menjadi sinyal nirkabel, memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Kemudian yang ketujuh ada PC atau personal computer, digunakan sebagai user client yakni pengolah kata, spreadsheet, browsing internet, dan aplikasi lainnya. PC dapat digunakan untuk keperluan pekerjaan kantor, hiburan, atau penggunaan pribadi. Kemudian yang kedelapan adalah laptop, digunakan sebagai user client yakni mirip dengan PC tetapi lebih portable. Laptop adalah komputer portable yang cocok untuk penggunaan di tempat-tempat yang berbeda. Lanjut, yang kesembilan ada perangkat printer, digunakan sebagai user client yakni mencetak dokumen fisik dari data digital. Printer dapat berupa laser untuk pencetakan cepat dan berkualitas tinggi, inkjet untuk percetakan warna, atau dot matrix untuk aplikasi khusus. Adalah tablet, digunakan sebagai user client yakni perangkat portable yang lebih ringan dan ramping daripada laptop. Tablet biasanya digunakan untuk konsumsi konten, pembacaan, dan aplikasi ringan. Oke, untuk perangkat terakhir ya smartphone, digunakan sebagai user client yakni menyediakan fungsi telepon,
tetapi juga menyertakan banyak fitur tambahan seperti browsing internet, email, kamera, dan aplikasi yang beragam. Smartphone umumnya digunakan sebagai perangkat multifungsi sehari-hari. Kemudian ini merupakan desain dari dana kantor perusahaan FYZ dan kita memulai dengan pembahasan lantai C, yaitu dengan kebutuhan 10 user wireless. Dan di sana terdapat 2 server, 1 switch dan 1 router, lalu 1 PC penghubung untuk ruang ICT dan 1 akses point di ruang bersama. Lalu kita bahas dari lantai B, yaitu dengan kebutuhan 30 user dengan full wireless. Jadi di sini kita menggunakan 1 repeater dan 1 wireless router di aula. Lalu kita membahas lantai A dengan kebutuhan 40 user dengan 20 user wireless dan 20 user kabel atau wired. Ada 1 PC, ada 1 akses point di ruang tunggu ya. Lalu ada 1 akses point juga di ruang konferensi. Next, kita lanjut ke desain topologi. Ini merupakan desain topologi gedung perusahaan FYZ 3 lantai yang disusun dari lantai C berada paling atas gedung. Di sini kami menggunakan topologi SAR yang memungkinkan sebuah jaringan dapat saling terhubung dengan switch atau hub utama dan sekunder. Setiap lantai memiliki akses point sendiri. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jaringan area tersebut. Lalu beberapa alasan mengapa topologi STAR cocok untuk perancangan jaringan gedung 3 lantai, yaitu topologi STAR sangat mudah diatur dan dipelihara karena setiap perangkat terhubung langsung ke node sentral dan berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di jaringan. Lalu tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam topologi STAR, setiap perangkat terhubung langsung ke node sentral yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data di jaringan. Lalu tingkat keamanan data yang baik, yaitu topologi STAR menawarkan tingkat keamanan data yang baik karena aliran data hanya berlangsung pada node sentral. Lalu ada fleksibilitas, yaitu topologi STAR memberikan fleksibilitas dalam penambahan dan pengurangan terminal tanpa mengganggu operasi yang berjalan dan mengurangi gangguan jika salah satu komputer klien mengalami kerusakan. Topologi STAR membantu mengurangi dampak gangguan pada komputer lain. Berikut adalah desain rancangan topologi 3 lantai perusahaan FYZ menggunakan Cisco Packet Tracer. Di lantai C ini, yang pertama adalah lantai C. Tersedia ada ruang bersama dengan perangkat kabel jaringan, jumlahnya ada 1, laptop ada 5, kemudian smartphone ada 5, dan akses point ada 1. Lanjut ke ruang ICT atau TIP, ada perangkat kabel jaringan berjumlah 6, switch 1, server 2, router 1, dan PC 1. Lantai C ini berada pada lantai paling atas gedung perusahaan sebagai area pusat pengatur jaringan. Pada lantai ini terdapat ruang ICT atau TIC sebagai pusat jaringan internet dan ruang bersama sebagai titik akses jaringan internet. Di ruang ICT atau TIC terdapat 2 server sebagai penyedia layanan dan sumber daya jaringan seperti penyimpanan data, aplikasi, atau layanan lainnya kepada pengguna atau perangkat lain di dalam jaringan. Server 1 dengan IP static /27, maka didapatlah IP yaitu 192.168.1.1 hingga 192.168.1.30 dengan subnet mask yang didapat yaitu 255.255.255.224 yang bertugas khusus untuk mengelola jaringan kepada perangkat klien berkabel yang ada di seluruh lantai. Karena total jumlah semua klien mencapai 80 user, maka dari itu kelas alamat yang dipakai adalah C dan IP statik pada server 1 tersebut sebagai alamat IP default untuk perangkat jaringan. Sedangkan server 2 bertugas untuk mengelola jaringan pada perangkat nirkabel atau wireless yang memiliki IP DHCP. IP DHCP pada server 2 berfungsi untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada seluruh perangkat lain, termasuk perangkat wireless. Server dapat berperan sebagai pusat data dan mengelola permintaan dari klien. Kemudian di ruang tersebut juga terdapat 1 buah PC yang bertugas untuk mengkonfigurasi dan memantau kinerja jaringan pada kedua buah server. Lalu ada repeater dihubungkan oleh 1 buah router yang berfungsi sebagai penghubung 2 atau lebih jaringan dan mengarahkan lalu lintas data antara mereka.
Router bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai jalur terbaik untuk mentransmisi data antar jaringan. Router juga terhubung ke access point yang berada di ruang bersama. Access point itu sebagai pemancar sinyal atau memberi akses nirkabel ke jaringan internet yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Router tersebut berperan sebagai router utama yang bertugas sebagai penghubung wireless, router yang ada di lantai B, dan switch yang ada di lantai A. Perangkat yang terhubung pada jaringan internet tersebut berjumlah maksimal user 10 orang dengan menggunakan hak akses per individu. Hak akses internet oleh access point pada ruang bersama yaitu dengan SSID ruang bersama lantai C dan password angka 1 sampai 8 kali. Lanjut di lantai B ya, di aula itu ada beberapa perangkat yaitu kabel jaringan dengan jumlah 2, smartphone dengan jumlah 8, tablet dengan jumlah 5, laptop dengan jumlah 2, dan wireless router dengan jumlah 1, repeater dengan jumlah 1. Lanjut di ruang persiapan terdapat beberapa perangkat juga yaitu smartphone dengan jumlah 8, tablet dengan jumlah 5, dan laptop dengan jumlah 2. Berada pada lantai kedua perusahaan sebagai area full wireless. Pada lantai ini terdapat satu tempat sebagai titik akses jaringan internet yakni aula. Di aula terdapat satu buah repeater yang berfungsi untuk memperluas cakupan sinyal dalam jaringan nirkabel yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau bisa disebut dengan LAN di lantai B. Ini bekerja dengan menerima sinyal Wi-Fi dari router atau akses point utama, kemudian menguatkan dan meneruskan kembali ke seluruh lantai di perusahaan tersebut. Repeater tersebut kemudian dihubungkan dengan wireless router yang memiliki fungsi sama seperti router, namun dengan tambahan kemampuan jaringan nirkabel biasanya digunakan untuk menyediakan akses Wi-Fi dalam suatu area. Akses Wi-Fi yang disediakan oleh wireless router tersebut akan memancarkan sinyal atau memberi akses nirkabel ke jaringan internet yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan yang ada di lantai B. Perangkat ini mendukung jaringan internet tersebut berjumlah maksimal dengan user 30 orang dengan menggunakan hak akses per individu. Hak akses internet oleh wireless router di aula yakni SSID-nya lantai B dan passwordnya 2 sampai 8 kali. Next ke lantai A, lantai terakhir. Ini ada desain topologinya, yaitu perangkatnya ada kabel jaringan berjumlah 11, smartphone 2, tablet 3, PC 6, laptop 7, printer 2, akses point 1, dan switch 1. Sedangkan di ruang tunggu ada smartphone 3, kabel jaringan 11, tablet 2, PC 5, laptop 8, printer 2, dan akses point 1. Lantai A ini berada pada lantai dasar gedung perusahaan XYZ sebagai area customer service. Untuk memberikan rasa nyaman kepada para pengunjung, maka disediakanlah fasilitas Wi-Fi oleh pihak perusahaan. Pada lantai ini terdapat 2 tempat sebagai titik akses jaringan internet, yakni ruang tunggu dan ruang konferensi. Di ruang tunggu terdapat satu buah switch yang berfungsi untuk menghubungkan dan menyalurkan jaringan internet ke beberapa perangkat kabel dan nirkabel yang terhubung oleh 2 buah akses point. Kemudian masing-masing akses point tersebut akan memancarkan sinyal atau memberi akses nirkabel ke jaringan internet yang memungkinkan perangkat nirkabel untuk terhubung ke jaringan. Perangkat yang terhubung pada jaringan internet tersebut berjumlah maksimal 40 orang dengan menggunakan hak akses per individu. Hak akses internet oleh access point pada ruang tunggu yaitu ada SSID-nya ruang tunggu lantai A dan passwordnya angka 5 sampai 8 kali. Sedangkan hak akses internet oleh access point pada ruang konferensi dengan SSID ruang konferensi lantai A dengan password angka 4 sampai 8 kali. Baik, itu saja kiranya presentasi yang dapat kami paparkan mengenai penjelasan studi kasus ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.